dan tidak ragu-ragu lagi kepada Dia. Sudah tahu salah seorang murid yang terakhir berjumpa dengan Tuhan, ya dia berkata, kalau aku gak lihat langsung, gak pegang, gak jamin, saya gak percaya. Jadi dia tidak benar percaya. Dan untuk itu Yesus hadir, Yesus menampakkan diri. Tetapi satu ketika juga Yesus menampakkan diri di mana murid-murid ya pergi kembali lagi kepada pekerjaan semula menjadi nelayan, mereka menangkap ikan. Dan untuk itu Yesus pun datang untuk mengingatkan mereka kembali. Nah, kepada salah seorang murid Yesus berbicara, dan yang merupakan jadi tema kita hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Yesus bertanya kepada murid-murid, apakah engkau mengasihi aku? Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ya, Yohanes membaca kita Yohanes 21 ayat 15, kita akan membaca secara bergantian. Ayat 15 saya baca, ayat 16 Bapak Ibu yang membaca. Ayat 15, bukan ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat itu Bapak Ibu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau masih muda, kau mengingat dirimu sendiri, dan kau berjalan bersama. Tetapi jika kau sudah menjadi tua, kau akan berpengalaman dan orang lain akan meninggal kau, dan kau yang tidak kau kenal. Ayat 19 firman Tuhan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pertanyaan ini diajukan oleh Yesus 3 kali, sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, engkau tahu kan? Aku mengasihi engkau. Ditanya kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau. Kemudian pertanyaan 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar ditanyakan oleh Yesus, tetapi apakah benar Simon membuktikan perkataannya bahwa dia mengasihi Yesus? Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau kita bertanya dalam diri kita, apakah aku mengasihi Tuhan? Apa benar aku mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin.
Amin. Amin gitu ya. Amin. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Benarkah? Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Waktu pertanyaan yang ketiga kali itu, Petrus hatinya sedih. Ya. Kok sampai 3 kali pertanyaan ini? Benarkah? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Waktu pertanyaan itu pertama kali, mungkin bagi Petrus mantap jawab, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kedua kali, waktu ditanya, apakah Engkau mengasihi Engkau? Ya, aku mengasihi Engkau. Kemudian dia tanya, apakah Engkau mengasihi Engkau? Lalu sedihlah aku mengasihi. Sepertinya dilakukan ya kasih sayang itu. Sepertinya dilakukan ini karena saya ini. Jangan sampai saya hanya sebatas kata-kata saja mengasihi Tuhan. 3 kali pertanyaan yang sama, 3 kali jawaban yang sama, dan 3 kali juga perintah yang sama. Respon daripada Yesus ketika Simon berkata, Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan dikatakan, gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Kita tahu ketika Petrus dan saudara-saudara yang lain, murid-murid Tuhan sebelum dipanggil oleh Tuhan, mereka ada di danau itu menangkap ikan. Mereka menjala ikan. Satu peristiwa di mana ketika mereka melakukan pekerjaan itu dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus datang dan berkata, ya, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kemudian setelah Yesus berkata, silakan taburkan jalamu. Nah kemudian Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya, apa kamu lakukan juga, dan mereka mendapatkan hasil yang banyak. Setelah mendapatkan hasil yang banyak, Yesus berkata, sekarang kamu menjadi penjala manusia. Tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya. Dan mereka mengikut Yesus. Mereka menjadi pelayan Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi setelah hari Jumat itu, di mana Yesus disalibkan, ada kekecewaan yang luar biasa. Memang di hari Minggu itu, ya hari pertama Yesus bangkit, masih juga mereka belum percaya. Dan ternyata Petrus berkata, aku kembali menetap jalan. Dan yang lain berkata, ya di pasal 21 ayat yang sebelumnya, konteksnya adalah disunjuk mereka di dalam itu mereka kembali menjadi penjala itu. Mereka tidak dapat apa-apa. Kemudian Yesus menghampiri mereka dan berkata, tebarkan jalamu, diingatkan kembali. Jadi Petrus pernah mendengar suara daripada Yesus. Hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi aku jadikan engkau penjala manusia. Tetapi sempat mereka kembali. Dan waktu Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan segala sesuatu. Sungguh aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kita melihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita lihat ayat ini kira-kira, apakah engkau juga mengasihi orang-orang lain? Saudara-saudaramu. Jemaat Sinam, jemaat yang beribadah hari ini, apakah engkau mengasihi Tuhan Allah? Amin. Amin. Apakah engkau mengasihi saudara-saudaramu? Amin. Apakah engkau mengasihi tetanggamu yang kemarin menyakiti hatimu? Amin. Apakah engkau mengasihi famili yang kemarin mengata-ngatain dan menghina engkau? Amin. Aminnya makin kecil. Halo. Oh, saya mengasihi Tuhan Allah. Tapi kalau saudara saya yang satu itu, sampai mati saya tidak akan injak rumahnya. Berarti kita bohong, kita bukan mengasihi Tuhan Allah. Adakah orang Kristen yang berkata seperti itu? Kalau ketemu di jalan, sengaja cari jalan lain supaya tidak ketemu dengan dia. Masalahnya gangnya sempit. Dia dari sana, kita dari sini. Selesai sudah. Ya. Adakah di gereja yang tidak mengasihi sesamanya di gereja? Ada. Tapi di sini tidak ada yang mengaku. Nyanyilah kan lagi ibadah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Agak panjang. Lah terus tiba-tiba satu orang bapak datang. Semua yang tempat duduk sudah penuh, hanya di dekat Pak Moses saja yang kosong. Aduh Pak Moses lagi. Yang penerima tamu suruh harus duduk. Aduh Pak Moses lagi. Oh rupanya ada masalah dengan Pak Moses. Dia dengan keadaan terpaksa duduklah di samping Pak Moses. Pemimpin pujian kasih lihat kiri kanan, lihat wajah di sebelah kanan. Aduh lihat lagi. Ku kasih kau. Bapak Ibu mengasihi sesama, amin. Enggak ada yang berantem, amin. Jangan berantem lagi ya. Coba lihat kiri kanan, jangan berantem lagi ya. Ada loh orang tua, apa kamu? Ya sebentar hari Minggu, ya Allah ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan. Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Aminnya untuk Tuhan kuat sebenarnya. Tapi ketika pertanyaan apakah engkau mengasihi sesamamu, saudaramu, sahabat, tetangga, ya teman sekerja yang kemarin mencelakakan kita, menghancurkan reputasi kita? Amin. Jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya? Apa faedahnya? Apa kelebihannya dengan orang yang tidak mengenal Allah? Kita yang mengenal Allah, yang mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama, bahkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan mungkin menghancurkan hidup kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi dia. Mengasihi Tuhan Allah. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yaitu mereka yang pegang perintah Tuhan. Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan segala sesuatu. Aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Ini perintah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih kepada Allah menuntut bukti nyata. Kasih tidak sebatas kata-kata. Terlalu banyak orang yang berbohong di muka bumi ini.
Dan boleh kita katakan terlalu banyak orang Kristen menjadi pembohong. Karena mereka berkata, aku mengasihi Tuhan Allahku. Tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi tidak mengasihi sesama. Firman Tuhan tadi berkata, kita mengasihi Tuhan Allah. Tapi tidak mengasihi sesama. Tidak mengasihi saudara kita. Dan firman itu berkata, kita menjadi pembohong, pendusta. Memang terlalu mudah mulut ini berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan perintahnya, secara manusia ada kalanya kita melihat perintah itu terlalu sulit untuk kita lakukan. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan yang terlalu sulit bagi kita. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu baik untuk kita. Karena Allah tidak mungkin mencelakakan kita. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan keselamatan, bukan kecelakaan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengasihi Tuhan Allah tidak sebatas kata-kata. Jangan hanya di mulut saja. Amin. Mengasihi jangan hanya di mulut saja. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan hanya di mulut saja. Hanya kata-kata saja, wah terlalu gampang. Bila perlu kita rekam kata-kata kita, kemudian kita pasang terus. Tapi itu rekaman yang tidak ada bukti. Dibutuhkan bukti. Percakapan Yesus dengan Petrus. Satu pertanyaan yang sangat penting dan luar biasa. Ya, ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Melalui percakapan ini, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah kita harus setia mengikuti Yesus sampai garis akhir. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi kita kemudian meninggalkan Dia. Bagaimana kita berkata aku mengasihi Tuhan kalau kita meninggalkan Tuhan? Kalau kita meninggalkan Tuhan berarti kasih kita mulai rontok, gugur di pertengahan. Atau kita beralih ke lain hati, terpaut kepada yang lain. Ya, datang kepada kuasa-kuasa lain, di mana kita tergoda untuk itu. Atau mungkin ketika kita mengikut Kristus, ada memang tantangan yang harus kita hadapi. Ada pergumulan yang harus kita hadapi. Kemudian kita mulai ingkar janji. Mulai mundur daripada Dia. Mulai menyangkal Dia. Dan mulai menyatu dengan dunia. Berarti kita bukanlah pribadi yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus berkomitmen. Mengikut Yesus sampai garis akhir. Amin. Ayat yang tadi kita sudah baca 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Orang percaya, orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, ya harus terus mengikut Kristus, harus terus mengikuti Tuhan. Sekalipun ada badai, tantangan hidup yang luar biasa, bahkan mungkin kematian. Dan Petrus diingatkan oleh Tuhan bahwa bagaimana dia akan mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia akan mengalami siksaan itu. Tetapi jawaban Petrus, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawaban yang ketiga itu dia sedih. Kok pertanyaan sampai 3 kali. Dan dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, ikutlah aku. Jangan mundur lagi. Dan jangan sampai menyangkal lagi. Wow, apakah Petrus pernah menyangkal Yesus? Pernah. Waktu Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku. Dan Petrus begitu. Ya luar biasa berkata, tidak Tuhan, tidak Guru. Biar yang lain lari kocar kacir, biar yang lain meninggalkan engkau. Aku akan selalu bersama dengan engkau.
mati, saya siap untuk engkau. Yesus bilang, Petrus, mana Petrus? Petrus, kau akan menyangkal. Tidak. Kadang-kadang itu kita. Ya, kalau keadaan aman kita bisa berkata, aku setia ikut Yesus. Kalau berkat-berkat mengalir kita bilang, iya Yesus Tuhanku, aku menyembahmu. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan hidup, ketika nyawa terancam, masihkah kita berkata, aku tetap ikut Yesus. Amin. Amin. Coba kiri kanan kalau bahasanya beda, pakai bahasa masing-masing. Ya. Au mengikut Yesus seliling-liling lah. Wah, itu bahasa Batak. Au tunggal lama tua. Bahasa yang lain apa? Alor, alor. Jangan katakan sudah lupa ya. Bahasa alor. Maaf saya sudah di Bali udah lupa bahasa alor. Enak aja. Bahasa alor silakan Ibu. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Bahasa alornya apa Bu? Agak susah ya. Sumba. Tidak ada. Toraja. Oh Madinah bisa barangkali. Bahasa Toraja. Saya ikut Yesus selama-lamanya. Ya kita kan dari berbagai suku. Papa beri suara kuat. Lupa juga. Hebat. Saya ikut Yesus selama-lamanya. Wah, yang Toraja pasti tahu, langsung rasanya bergetar. Diingatkan. Yang Sumba belum getar karena belum ada suara dari Sumba. Yang Alor belum bergetar. Siap ikut Yesus, amin. Bali. Ada Bali? Devi, apa? Ngiring Yesus. Ngiring. Oh ya. Dia ngiring Yesus selami-laminya. Dia ngiring Yesus. Dia ngiring Sang Hyang Yesus. Oke. Ya gitulah ya. Oh, Jawa Bu Pendeta. Aku lo derek Gusti Yesus selami-laminyo. Yang Jawa bergetar. Alor belum ketemu. Oh ya, Ibu. Ya, lagi kuat lagi biar bergetar. Natalo. Amin. Pokoknya yang Alor dalam hati sudah mengamin. Amin, ini rupanya. Sumba belum, Sumba. Nggak ada Sumba. Oh ya, Pak Kere. Ukere. Amin. Oh, aku ikut Ukere. Tuhan Yesus. Amin. Yang ini baru mantap, langsung mantap. Aku. Ya. Ya dari suku-suku yang lain. Nias ini ada sahabat baru datang, bisa. Waru, bisa. Bahasa Nias. Aku mengikuti Yesus selama-lamanya. Yang kuat ya. Oh, ya. Ya kurang kuat, katanya yang belakang gak kedengaran. Iya, amin. Ibu Selvin langsung senyum bahagia dia. Bergetar juga ya. Masing-masing suku dipanggil Tuhan. Ikutlah aku. Tetapi sebentar akan ada penganiayaan besar. Iya, ada penganiayaan besar. Tidak apa-apa, ikut aku. Sebentar ada musibah yang luar biasa. Tetap ikut Yesus. Sebentar ada penyakit yang mengerikan. Iya, tetap ikut Yesus. Ada masalah dalam kehidupan, masalah ekonomi. Iya, tetap ikut Yesus. Dan mengasihi Yesus. Amin. Amin. Oh, saya keadaan ini susah.
ekonomi saya susah. Datanglah seseorang membawa harta yang berlimpah, amplop yang tebal, dan berkata, kuberikan ini kepadamu, tapi tinggalkan Yesus. Mau tinggalkan Yesus? Mau? Jangan pernah. Ya, Tuhan katakan bahkan bapak, ibu, saudara, anak yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan, kita harus siap tinggalkan mereka. Membenci mereka. Bukan berarti kita jahat kepada mereka, enggak. Ketika kita melangkah mau mengikut Tuhan, tetapi ada orang-orang yang kita kasihi menghambat kita, jangan ikuti Yesus. Kita lebih berani berkata, lebih baik saya mengikut Yesus daripada mengikut engkau. Amin. Anak-anak muda, pacar yang cantik, pacar yang ganteng itu mau menyeret untuk membawa saudara kepada yang lain. Saudara siap tinggalkan itu, saudari siap tinggalkan itu. Amin. Pemuda-pemudi, amin. Enggak mungkin bapak-bapak yang jawab. Pemuda-pemudi lah, pemuda-pemudi ini diam-diam aja. Oh, ternyata banyak anak-anak muda juga sebenarnya ya. Oh, kemudian satu ketika mungkin tergoda yang lain. Si bapak karena dapat sesuatu dan kemudian dia tidak ikut Yesus lagi dan berkata kepada istrinya, istriku yang kucintai sekali untuk selama-lamanya, aku mau selalu bersama-sama dengan engkau, dan karena engkau adalah istriku, ikutlah aku dan kita menyembah yang lain. Istri-istri mau ikut suami apa tidak? Tidak, hanya satu. Istri-istri ikut suami apa tidak? Tidak. Dua. Istri-istri mau ikut suami tidak? Hanya kelompok sini, yang lain ini, aduh suamiku segala-galanya bagiku. Lah dia membawa saudara ke jurang maut. Tinggalkan itu suami, kalau suami model begitu. Amin. Coba lihat kiri kanan, kalau model begitu tinggalkan. Atau istri tergoda dengan penyembahan yang lain dan menjadi kaya raya dan segalanya sehat, betul, luar biasa. Kemudian berkata kepada suami, suamiku, kau selama ini kulihat menyembah Yesus tapi hidupmu begini aja. Nah, bagaimana keluarga kita bisa hebat? Dari dulu ke dulu begitu. Sudahlah, ikutlah saya, tinggalkanlah Yesus. Suami-suami mau ikut istri? Suami-suami mau ikut istri? Enggak, harus seperti Bapak Ayub. Seperti perempuan gila kau. Itu kan kitab Ayub kan begitu. Apa ketika kita masih keadaan sulit begini, terus kita enggak menyembah Tuhan? Hanya karena diberkati baru menyembah Tuhan? Tidak, apapun situasinya, kondisinya, ikut Yesus. Amin. Ikutlah aku. Petrus diingatkan supaya setia. Tuhan beritahu nanti dia mati dengan penderitaan yang luar biasa. Disalibkan dengan kepala terbalik, diikat, dan dia tidak berdaya lagi. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dia mati martir. Dan ditekankan oleh Yesus kepada dia, ikutlah aku. Tuhan mau berkata kepada kita, bahwa kita harus ikut Yesus. Apapun yang terjadi, situasi apapun, jangan menyangkal dia. Jangan tinggalkan dia. Jangan beralih kepada yang lain. Ikutlah Yesus selama-lamanya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Taat, melakukan perintah sampai garis akhir. Taat melakukan perintah. Lagi-lagi Petrus diingatkan. Waktu pertemuan pertama, bukankah Yesus sudah berkata, kamu akan menjadi penjala manusia. Tetapi sempat mereka kembali menjadi penjala ikan. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mengingatkan kembali kepada panggilan. Ada namanya panggilan khusus. Dan kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar dipilih untuk diselamatkan saja. Tetapi Dia tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Jelas Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita. Dan ditetapkan kita untuk
pergi dan menghasilkan buah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus buktikan dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa kita hidup sesuai dengan perintahnya. Menghasilkan buah. Sekali lagi, jika kita hidup sebagai orang percaya, maka kita harus hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah, hidup yang melakukan firman Allah. Hidup yang menjadi berkat, bukan hidup yang sia-sia. Bukan hidup yang menghancurkan nama Tuhan. Dengan kata lain begini, oh dia orang Kristen, oh hidupnya kayak gini, pantas Tuhannya seperti itu. Bukan. Tetapi ketika orang melihat hidup kita menjadi contoh, kita mengasihi yang lain, kita peduli kepada orang lain, kita membantu yang lemah, kita berbuat baik, kita tidak ada dendam kepada siapapun. Bahkan ketika disakiti pun kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian orang lain melihat, wow, kenapa bisa seperti itu? Oh ternyata dia pengikut Kristus, luar biasa, dia anak Tuhan. Salah satu, kalau saudara lihat di snack video atau TikTok itu ada seorang berkata, ini luar biasa, ini bukan orang percaya. Dia berkata orang biasa, orang Kristen ini. Luar biasa, orang yang luar biasa, sungguh luar biasa. Kenapa? Mereka dianiaya, gereja saja dihalangi, ditutup gerejanya, mereka tetap beribadah dan menyanyi bersukacita. Tetap ada sukacita dalam hidup mereka. Sama seperti Bapak Ibu yang terus bersukacita, amin. Walaupun dipaksa ya, sukacitanya. Ya kita jujur, kadang-kadang sukacita kita bisa hilang. Tapi tidak selama-lamanya hilang. Karena Tuhan menghibur kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu situasi yang kita alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Petrus diingatkan kembali. Lakukan apa yang telah diperintahkan. Ya, melayanilah. Ini panggilan khusus buat Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Setialah melayani. Menjadilah berkat dimanapun berada. Ya, tunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Tunjukkan penyertaan Tuhan kepada orang lain melalui hidup kita. Dan tunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan bagi kita. Dan melalui perbuatan kita orang melihat benar Tuhan bersama dengan kita. Benar bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara, apa panggilan khusus Tuhan buat kita? Jelas. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberikan berbagai macam talenta karunia untuk kita gunakan. Kita diberikan ya hal-hal yang indah, yang baik untuk kita bagikan. Ada orang menggambarkan seperti ya danau Galilea. Di sana ada banyak kehidupan, ada banyak ikan karena air mengalir. Tetapi dibandingkan dengan laut mati, di mana airnya tidak mengalir dan ternyata asin dan tidak ada kehidupan. Ya ada orang mengambil ilustrasi seperti ini. Jadi kalau berkat-berkat kelebihan semua apa yang kita punya kita pegang sendiri. Kita terima sendiri. Dan kita tidak mau berbagi, tidak mau tunjukkan kepada orang lain, tidak mau kasih kepada orang lain. Maka hidup kita sesungguhnya hidup yang tak berguna. Tetapi apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita salurkan, kita berikan, kita menjadi berkat. Itulah hidup yang berguna dan menghasilkan buah. Tuhan panggil kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Tuhan panggil kita untuk kita terlibat dalam pelayanan. Baik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Di gereja ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan talenta, karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan pendam talenta itu. Jangan biarkan karunia itu. Tapi kobarkan, ya kata Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, kobarkan, bangkitkan, sebab tidak secara kebetulan atau hanya cuma-cuma begitu saja tanpa arti Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita ada maksud Tuhan, supaya pada akhirnya kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Tuhan, ini yang Kau berikan kepadaku.
dan aku sudah kembangkan, aku sudah lakukan, aku sudah kerjakan perintah-perintahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin. Ikuti perintah Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Baca renungkan firman Tuhan, ya. Dia perintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Dia perintahkan kita untuk melayani. Dia perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar, yang kudus, yang berkenan kepadanya, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Petrus menjawab, Engkau tahu segalanya, ya Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, setialah sampai akhir mengikut Yesus. Tetap pertahankan imanmu. Jangan mundur. Jangan pergi ke tempat yang lain. Hanya mengandalkan Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedua, taatlah melakukan perintah sampai garis akhir. Lakukan. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dalam Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri. Meresponi pujian ini kita, meresponi firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang akan menerima perjamuan kudus adalah Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau waktu kecil dibaptis, setelah besar sudah disidi, atau waktu besar terima Yesus dan dibaptis. Ya. Yang kedua, rumah tangga yang sudah diteguhkan pernikahannya atau diberkati pernikahan. Dan yang ketiga, ya Bapak Ibu, ya ketika disadarkan oleh firman Tuhan bahwa ada dosa, ada kesalahan yang dilakukan sebelum menerima anggur dan roti, ya, saudara berdoa secara pribadi. Sebab firman Tuhan katakan apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil, Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi nanti ketika petugas membawa ya anggur dan roti, bagi Bapak Ibu yang belum siap untuk menerimanya bisa duduk kembali, dan yang akan menerima adalah yang berdiri ya. Kita